Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tugas perkembangan peserta didik pada masa bayi dan kanak-kanak. Sebelum melanjutkan ke pembahasan, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu kelompok 8 yang terdiri dari Haidar Al-Qadri, Muh Wahyudi, dan saya sendiri, Salistia Irfani. Langsung saja kepada tugas perkembangan pada masa bayi. Pertama, bayi mulai belajar berjalan pada usia antara 9 sampai 15 bulan. Kedua, bayi belajar memakan makanan padat terjadi pada tahun kedua. Ketiga, bayi belajar berbicara, yaitu mengeluarkan suara yang berarti dan menyampaikannya kepada orang lain dengan perantaraan suara itu. Dan keempat, bayi mulai belajar buang air kecil dan buang air besar. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan pada masa kanak-kanak awal, yaitu yang nomor 1 yaitu belajar mengenal perbedaan jenis kelamin. Bagaimana cara anak belajar mengenal perbedaan jenis kelamin? Yaitu dengan cara observasi atau pengamatan. Anak dapat melihat tingkah laku, bentuk fisik, dan pakaian yang berbeda antara jenis kelamin yang satu dengan yang lainnya. Dengan cara tersebut, anak dapat mengenal perbedaan anatomis pria dan wanita. Anak menaruh perhatian besar terhadap alat kelaminnya sendiri maupun orang lain. Dan yang nomor 2 yaitu mencapai kestabilan jasmani fisiologis, di mana mencapai kestabilan jasmani fisiologis, keadaan jasmani anak sangat labil apabila dibandingkan dengan orang dewasa. Anak cepat sekali merasakan perubahan suhu sehingga temperatur badannya mudah berubah. Suhu sehingga perbedaan variasi makanan yang diberikan dapat mengubah kadar garam dan gula dalam darah dan air di dalam tubuh. Untuk mencapai kestabilan jasmania, bagi anak diperlukan waktu sampai usia 5 tahun. Dalam proses mencapai kestabilan jasmania ini, orang tua perlu memberikan perawatan yang intensif, baik menyangkut pemberian makanan yang bergizi maupun pemeliharaan kebersihan. Itu yang nomor 3 yaitu tentang belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dan orang lain. Belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang tua, saudara, dengan orang lain. Anak mengadakan hubungan dengan orang-orang yang ada di sekitarnya dengan menggunakan berbagai cara, yaitu isyarat, menirukan, dan menggunakan bahasa. Cara yang diperoleh dalam belajar mengadakan hubungan emosional dengan orang lain sedikit banyaknya akan menentukan sikap di kemudian harinya. Apakah ia bersikap bersahabat, bersikap dingin, atau introvert dan sebagainya. Misalnya, apabila anak memperoleh pergaulan dengan orang tuanya itu menyenangkan, maka cenderung akan bersifat ramah dan ceria. Yang keempat yaitu belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yang berarti mengembangkan ketah hati. Maksudnya di sini belajar mengadakan hubungan baik dan buruk, yang berarti mengembangkan ketah hati. Anak kecil dikuasai oleh hedonisme naif, di mana kenikmatan dianggapnya baik, sedangkan penderitaannya dianggapnya buruk. Apabila anak bertambah besar, ia harus belajar pengertian tentang baik dan buruk, benar dan salah. Sebagai makhluk sosial atau masyarakat, manusia tidak memperhatikan kepentingan atau kenikmatan sendiri, tetapi juga harus memperhatikan kepentingan orang lain.
Anak mengenal pengertian baik dan buruk, benar dan salah. Ini dipengaruhi oleh pendidikan yang diperolehnya. Pada mulanya, anak belajar apa yang dilarang. Itu berarti baik atau buruknya, atau salah dan apa yang diperbolehkan itu berarti baik dan benar. Pengalaman ini merupakan permulaan pembentukan kata hati. Nasihat. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas perkembangan peserta didik pada masa kanak-kanak akhir, di mana yang pertama belajar memperoleh keterampilan fisik, yang kedua belajar membentuk sikap yang sehat, yang ketiga belajar bergaul dengan teman sebaya, yang keempat belajar memainkan peran sesuai dengan jenis kelamin, yang kelima belajar keterampilan dasar membaca, menulis, dan menghitung, yang keenam belajar mengembangkan konsep dalam kehidupan sehari-hari, yang ketujuh mengembangkan kata hati, yang kedelapan belajar kebebasan pribadi, yang kesembilan mengembangkan sikap positif terhadap sosial dan lembaga. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.